Gila nih. Satu kantor tahu gua nggak bisa makan melon. Pasti banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, kok bisa ada orang fobia sama melon? Tapi sebetulnya fobia itu apa? Saya pengen jelasin dengan pelan-pelan supaya jelas dan kalau kalian pengen cepat-cepat silahkan percepat videonya atau skip aja, oke? Jadi gini, sesuai namanya, fobia itu dari bahasa Latin artinya takut. Artinya mungkin tidak bisa bersatu gitu ya fobia. Dan kalau orang fobia artinya dia takut akan sesuatu. Takut akan apa? Fobia itu ada tiga macam. Spesifik fobia, agorafobia, dan social fobia. Kalau agorafobia itu takut di keramaian, di tempat umum di mana dia itu tidak bisa melarikan diri, tidak bisa kemana-mana. Misalnya kayak di bioskop kayak gitu ya, dia ketika film sudah mulai dia nggak bisa pergi kemana-mana, itu dia takut, padahal sebetulnya bisa gitu kan. Kemudian social fobia, takut dipermalukan di tempat umum, di depan masyarakat, di depan umum, di depan orang-orang. Itu mungkin bisa jadi pembahasan yang lainnya ya di VT yang lain gitu. Tapi kalau fobia melon seperti yang dialami oleh Om Deddy Corbuzier ini, itu adalah spesifik fobia. Dan spesifik fobia itu artinya ya dia takut akan benda atau sesuatu yang spesifik. Makanan, benda, situasi gitu ya, itu spesifik. Harus takutnya itu saja. Misalnya ini melon gitu. Dan spesifik fobia itu banyak sekali. Bukan cuma satu, dua, atau puluhan, ratusan, bahkan ribuan bahkan. Apalagi zaman sekarang, itu bahasa mulai banyak berkembang gitu ya. Mulai ada kata serapan dari sini dan dari situ. Kita mulai banyak istilah baru, banyak hal-hal baru. Jadi fobia itu nambah lagi. Nah, pada dasarnya, orang itu bisa takut dengan apapun. Takut dengan kain, takut dengan tembok, takut dengan pintu, takut dengan mobil, takut dengan papan tulis, dengan kapur, dengan handphone, apapun bisa sebetulnya menjadi sebuah fobia. Karena fobia itu bergantung dari pengalaman hidup orang itu sendiri dan pengalamannya terhadap benda spesifik itu atau hal spesifik itu. Kalau pengalaman pribadi dia atau pengalaman orang lain juga bisa by proxy gitu ya istilahnya, itu tidak menyenangkan mengenai sesuatu hal itu, maka itu akan menjadi ketakutannya dia. Misalnya ada orang takut dengan mobil. Apa yang membuat dia takut? Apakah dia pernah diserempet mobil? Apakah dia pernah dimarahin di mobil? Ada hal nggak menyenangkan di mobil? Apakah dia mungkin mendapat penyerangan di mobil? Atau apa? Gitu, itu pasti ada masing-masing penjelasannya. Dan itu subjektif, setiap orang bisa beda-beda penyebabnya. Makanya kita tidak bisa generalisasikan. Oh, kamu fobia ini pasti karena itu. Enggak. Setiap orang punya pengalaman uniknya sendiri-sendiri. Ada orang fobia nasi misalnya. Kenapa? Apakah waktu kecil itu pernah makan nasi tapi waktu makan terus kesedak misalnya? Atau dipaksa makan sama orang tuanya? Atau pas makan nasi ternyata ada kotorannya, ada ulatnya, atau ada apa? Kita nggak tahu apa yang membuat orang ini takut. Harus ditanyain dulu, harus kita probing dulu. Kenapa? Kok bisa begitu? Gitu loh. Kemudian kalau takut melon seperti Om Deddy Corbuzier, kenapa? Waktu kecil apakah makan melon itu sesuatu yang nggak menyenangkan bagi dirimu? Secara emosional kah? Atau secara memang bendanya kamu nggak suka kah? Atau ada kejadian tertentu kah yang membuat kamu nggak suka? Macam-macam gitu loh. Jadi jangan heran kalau orang itu bisa fobia sesuatu. Tapi ini yang perlu diingat, fobia itu bukan sekedar takut loh ya. Kalau cuma takut, itu cuma paling, oh aku takut, nggak mau ngeliat, nggak mau megang, nggak mau apa. Enggak. Fobia itu benar-benar irasional ketakutannya. Artinya begini, kalau kamu takut dengan melon, seringkali dia itu sampai takut melihat bendanya, melihat fotonya, dan tidak bisa dekat-dekat atau mencium baunya, atau ketika ada sesuatu yang teksturnya atau gambarnya seperti melon, warnanya seperti melon, dia juga takut. Ketakutan irasional itu yang disebut dengan fobia, apalagi kalau sudah sampai ada gejala fisiknya. Orang takut,
itu mungkin deg-degan gitu ya, kemudian mual, muntah, dan mungkin ada ketegangan otot, dan rasanya itu kayak pengen cepat-cepat pergi dari situ, cemas gitu ya. Orang kalau fobia kadang-kadang irasional, nggak ngelihat bendanya, dari kejauhan ada baunya sedikit saja, atau ada tekstur yang mirip, atau lihat dari TV saja, itu bisa muncul rasa takutnya. Irasional gitu loh. Nah, itu baru yang namanya fobia. Tapi kalau kamu masih bisa pegang, cuma nggak mau makan sesuatu, nggak mau ketemu sesuatu, mungkin itu belum sampai fobia, karena masih rasional gitu loh. Nah, sampai irasional itu biasanya karena misalnya punya pengalaman buruk di masa kecil, tapi sekarang masih takut, tidak bisa mengatasinya. Nah, itu kan sampai irasional, dan sampai ngelihat fotonya aja takut, itu kan irasional gitu loh. Ya, jadi beda dengan ketakutan sederhana atau yang biasa. Dan ini untuk penanganannya itu hanya ada dua cara, yaitu systematic desensitization atau dengan cara flooding istilahnya. Ada dua cara aja, nggak ada cara lain. Nah, ini dua-duanya sebaiknya diawasi oleh profesional. Karena ketika kita menghadapi rasa takut, itu bisa shocking, bisa menjadi suatu shock dan rasa takut yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Dan ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang bikin kita takut, itu kita shock. Bisa aja nanti kita tiba-tiba lari, tiba-tiba nangis, tiba-tiba teriak. Kalau nggak di ruangan yang terkontrol oleh profesional, bisa-bisa nanti bahaya. Tiba-tiba lari kemana gitu ya, nangis-nangis atau bagaimana, terus tiba-tiba ada terjadi sesuatu hal yang kita nggak inginkan, kan bahaya gitu loh. Nah, sebisa mungkin kalau kalian ingin menjalaninya sendiri untuk menangani fobia ini, saya sarankan untuk membeli seri saya mengenai fobia. Kalian bisa lakukan itu di ruangan yang tertutup, yang sepi, cuma ada kalian dan ada satu orang mungkin di luar yang bersiap. Kalau nanti terjadi sesuatu pada dirimu, entah kamu histeris, entah kamu teriak-teriak, nangis, atau lari, ada yang bisa nyetop, gitu ya. Dan kamu bisa lakukan itu dan bisa sembuh dalam tanda kutip dalam waktu yang relatif singkat, gitu ya. Atau kalian lebih baik ke profesional aja, ke psikolog gitu, supaya bisa dibantu lebih lanjut. Oke, kurang lebih seperti itu ya mengenai fobia. Fobia itu banyak banget kok. Ada juga fobia seperti fobia pesawat terbang, pesawat, mungkin fobia ketinggian, fobia apalagi fobia laba-laba, fobia ular, fobia anjing, semua bisa jadi fobia. Jadi ini cukup banyak dialami masyarakat, tapi jumlahnya sedikit. Jadi kalau misalnya ada yang fobia anjing, yaitu sedikit jumlahnya. Fobia terbang ada yang sedikit. Kebanyakan itu sedikit, mungkin 1% atau di bawah 1% setiap fobianya. Oke, semoga informasi ini bisa membantu dan salam sehat jiwa bagi kita semua.